Izin, izin Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Ya, silakan. Tolong Sofi ke yang pengantarnya aja, yang paling awal. Sebelumnya lagi ada satu lagi. Mm-mm. Ini nama-nama kelompoknya tolong tampilkan dulu. Oke. Di sini di kelompok 6 ini, izin memperkenalkan diri, Bu. Di sini ada saya, Lutfi Rahma, dengan NIM C1B024030 selaku moderator, lalu ada Najwa Dana Mulyasani dengan NIM C1B024051 dan ada Sofiana Septianingsih dengan NIM C1B024113. Untuk bagian yang pertama, yaitu bagian pengantar, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penelit- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan dan financial distress pada perusahaan industri manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2021 dengan fokus pada periode sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah analisis uji beda atau ANOVA dan hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara rasio current ratio atau CR, return on assets ROA, debt to asset ratio DAR, dan total asset turnover atau TATO terkait financial distress setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021 di mana CR tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Boleh digeser lagi, Sofi? Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini yang dimulai pada akhir 2019 telah menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dengan dampak yang jauh lebih besar pada negara-negara berkembang seperti berkurangnya modal, menurunnya daya beli konsumen, dan tinggi harga bahan baku yang menjadi tantangan utama bagi para perusahaan. Penelitian ini juga mencatat bahwa rasio likuiditas dan profitabilitas tidak terlalu memprediksi financial distress, sementara rasio aktivitas dan leverage tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan untuk menghindari financial distress di sektor makanan dan minuman. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk memberikan masukan kepada pelaku usaha, khususnya subsektor food and beverage company dalam pengambilan keputusan terkait kelangsungan usaha, tindakan preventif untuk menghindari financial distress. Dengan objek yang diteliti, yaitu 19 perusahaan dari total 47 perusahaan di industri makanan dan minuman yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu telah melangsungkan penawaran umum perdana saham atau IPO selama minimal 5 tahun dan memiliki laporan keuangan dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Lalu ada hipotesisnya. Hipotesis satu, terdapat perbedaan liquidity ratio terhadap financial distress pada perusahaan food and beverage company sebelum dan sesudah COVID-19. H2, terdapat perbedaan
profitability ratio terhadap financial distress pada perusahaan food and beverage company sebelum dan sesudah COVID-19. H3, terdapat perbedaan leverage ratio terhadap financial distress pada perusahaan food and beverage company sebelum dan sesudah COVID-19. Lalu ada H4, terdapat perbedaan activity ratio terhadap financial distress pada perusahaan food and beverage company sebelum dan sesudah COVID-19. Dengan menggunakan beberapa alat uji sebagai berikut. Yang pertama ada uji deskriptif, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji homogenitas, lalu yang keempat ada uji ANOVA atau analysis of variance. Materi selanjutnya yaitu tentang pembahasan akan dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Sofiana Septianingsih. Dipersilahkan kepada Sofiana Septianingsih untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini kita masuk ke bagian pembahasan. Itu ada definisi. Yang pertama, laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan data terkait kondisi keuangan perusahaan atau organisasi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, ada signaling theory, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk menyampaikan sinyal terkait informasi kepada pengguna. Yang ketiga ada financial distress, yaitu mendeskripsikan keadaan di mana suatu perusahaan mengalami krisis keuangan dan tidak bisa menunaikan kewajiban hutangnya dikarenakan kurangnya dana untuk menjalankan operasionalnya. Yang keempat ada metode Altman-Z-Score, digunakan untuk mengidentifikasi bisnis yang mengalami kesulitan keuangan. Baik, slide selanjutnya. Itu ada macam-macam analisis rasio keuangan. Yang pertama, likuiditas rasio. Sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang digunakan adalah current ratio, CR, dengan rumus CR sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang kedua ada profitability ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, juga jumlah karyawan. Return on assets adalah salah satu rasio yang paling sering digunakan dalam mengukur profitabilitas dengan rumus ROA sama dengan net profit dibagi total aset. Yang ketiga ada leverage ratio, dapat disebut juga sebagai rasio hutang atau rasio solvabilitas. Diketahui melalui perbandingan antara total hutang dengan total aset yang dimiliki. Rasio yang sering digunakan untuk menghitung leverage ratio adalah debt asset ratio DAR. Rumus dari DAR yaitu DAR sama dengan total debt dibagi total aset. Dan yang terakhir ada activity ratio, adalah kemampuan dana untuk diinvestasikan dalam semua aset yang berputar selama periode waktu tertentu, atau kemampuan untuk yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan menginvestasikan dana. Total asset turnover atau TATO adalah acuan untuk penilaian activity ratio. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus TATO sama dengan net sales dibagi total aset. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin moderator, izin Ibu dan izin teman-teman semua, saya Najwa akan mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai hasil dari penelitian. Nah, pada PPT yang ditampilkan itu menampilkan dari hasil analisis deskriptif current ratio. Nah, maka dari tabel itu kita dapat mengetahui bahwa nilai maksimum CR atau current ratio sebelum COVID-19 adalah 10,84 dan mengalami kenaikan secara berturut-turut
selama periode COVID menjadi 12,63 di tahun 2019, serta 13,27 di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, nilai maksimum mencapai 13,31 untuk nilai rata-rata mulai dari tahun 2018 sebelum COVID 2020 saat COVID mengalami kenaikan, namun di tahun 2021 setelah COVID mengalami penurunan dari 3,06 menjadi 2,77. Hal ini menandakan terdapat perbedaan dari sebelum, sesaat, dan setelah COVID untuk nilai dari current ratio, di mana perusahaan food and beverage memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan stabil, sehingga masih mampu memenuhi kewajiban pendeknya. Nah, mohon slide selanjutnya. Baik, selanjutnya dari hasil analisis deskriptif FD atau financial distress. Mohon ya untuk yang menampilkan PPT munculkan terlebih dahulu hasil analisis deskriptif debt asset ratio. Sebelumnya, setelah dari ini. Debt of ratio itu return on asset. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang terpampang di teman-teman semua, yaitu hasil analisis deskriptif financial distress atau FD. Dari tabel, kita dapat mengetahui bahwa nilai maksimum financial distress atau FD mengalami kenaikan hanya di awal periode COVID-19 pada tahun 2019. Nilai maksimum mencapai 18,86, setelahnya mengalami penurunan secara konstan. Hal ini juga terjadi pada nilai rata-rata financial distress atau FD yang mengalami kenaikan di tahun 2019 yaitu 7,2 dan setelahnya mengalami penurunan di tahun 2020 saat COVID menjadi 6,1 dan setelah COVID di tahun 2021 menjadi 5,5. Hal ini menandakan financial distress tertinggi yang dialami food and beverage company, yaitu pada tahun 2019 di masa awal pandemi COVID-19, lalu setelahnya mengalami reduksi. Oke, selanjutnya ini adalah hasil dari analisis deskriptif total asset turnover atau disingkat dari TATO. Dari tabel, maka dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum pada periode sebelum COVID 3,10 dan setelah COVID yaitu 3,16. Sedangkan selama pandemi COVID di tahun 2019 dan 2020, kondisi mengalami penurunan di angka 2,24 dan 2,32. Lalu jika dilihat dari nilai-nilai rata-rata mengalami fluktuasi di setiap periodenya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan mengelola aset untuk melakukan penjualan hingga memperoleh pendapatan dapat mengalami depresiasi dikarenakan kondisi ekonomi yang melemah selama COVID-19. Maka dapat disimpulkan dengan ditambah dari hasil uji homogenitas, maka disimpulkan rasio likuiditas umumnya berpengaruh signifikan terhadap financial distress atau FD kecuali tahun 2019 sampai 2021 karena nilai P value itu lebih besar dari 0,05 dan F hitung kurang dari F tabel. Rasio ini justru mengalami kenaikan selama 2018 hingga 2021. Rasio leverage menunjukkan pengaruh signifikan terhadap FD atau financial distress selama 2018 hingga 2021 dan terus mengalami kenaikan secara konstan dari tahun ke tahun. Lalu yang ketiga, kesimpulan yang didapatkan bahwa rasio profitabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap financial distress
selama 2018 hingga 2021. Namun terjadi penurunan pada 2020 dan 2021 akibat dari pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir, kesimpulan yang ditarik adalah rasio aktivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress dari 2018 hingga 2021. Rasio ini menurun saat awal dan puncak pandemi, yaitu pada tahun 2019 hingga tahun 2020, lalu meningkat kembali di tahun 2021. Sekian dari presentasi saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Mutiasani atas pemaparan materinya yang cukup baik dan bisa dimengerti, diharapkan bisa dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin itu saja dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang membahas materi tentang analisis rasio keuangan dan financial distress sebelum dan sesudah COVID-19 subsektor food and beverage. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh presentator yang kedua, yaitu kelompok 4. Dipersilahkan kepada kelompok Bentar, 4. bentar kelompok 6 kok di sini kan di catatan Ibu ya analisis perbedaan pengeluaran konsumsi pengemudi ojek online, Grab, sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online di Kota Manado. Bukannya itu Ananda? Itu yang barusan ini kelompok 5 harusnya ya. Sebentar, Ibu. Salah, bukan kelompok 6 nih. Jangan-jangan double nih. Kelompok 5 juga ngerjain itu lagi. Kelompok 5 Iya, Bu. ngerjain apa? Kami kelompok 5 tentang yang analisis COVID-19 tadi, Bu. Waduh. Kelompok enam ini nih analisis perbedaan. Makanya Ibu heran juga dari tadi kan. Perbedaan pengeluaran konsumsi pengemudi ojek online Grab sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online di Kota Manado. Gimana tuh? Itu kan Ibu ngasih kelompok kelompok 1,2 berarti artikelnya yang di bawah titik 2 itu. Kelompok 2,2, kelompok 3,2. Atau gini ya, kelompok 6 silahkan buat video sendiri tentang artikelnya ya. Nanti kirim ke Ibu linknya. Artikel kelompok 6 Ibu kirim ke Luvia. Baik, Ibu, sebelumnya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena kami ternyata memang betul salah melihat materinya di grup statistika ekonomi 2. Oke. Sebagai ganti kesalahan, silahkan buat video dengan artikel yang memang ditugaskan ya. Nah, baik, Ibu. Oke, lanjut. Terima kasih ya, Ibu. Boleh Ya, dilanjut, Ibu. ya silakan. Oke, bisa. Oh, mohon maaf, Ibu, sebelumnya kami izin bertanya untuk tenggatnya itu kira-kira kapan ya, Ibu? Sebelum tanggal 31 Mei ya. Oh, oke. Terima kasih, Ibu. Oke, Izin untuk melanjutkan, Ibu dan rekan-rekan sekalian. ya silakan. Untuk presentator selanjutnya, yaitu kelompok 4, dipersilahkan kepada anggota kelompok 4 untuk melakukan presentasinya.
Kelompok berapa lagi, Lutfia? Kelompok 4, Ibu. Oh iya. Siapa yang share screen? Yang share screen itu di antara Tegar, Oke. Tegar. Saya Bu, saya share screen. Sudah muncul belum share screen? Sudah, tapi bisa di ini nggak ya, apa landscape? Ini portrait nih. Bentar. Sudah muncul belum? Sudah. Baiklah, saya sebagai moderator ingin menjelaskan menyampaikan hasil analisis kelompok kami, yaitu analisis perbedaan biaya pendapatan dan rentabilitas agroindustri tempe yang akan dibacakan oleh Muhammad Albi Fahreli. Kami persilakan. Izin Ibu, izin moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Tempe merupakan salah satu produk pangan tradisional Indonesia yang memiliki kandungan gizi tinggi, mudah dicerna, dan banyak dikonsumsi masyarakat dari berbagai kalangan. Selain bernilai gizi, tempe juga memiliki potensi ekonomi karena dapat diproduksi oleh industri rumah tangga maupun agroindustri kecil. Namun demikian, sebagian besar agroindustri tempe di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, masih dikelola secara tradisional dan belum menerapkan prinsip manajemen biaya yang baik. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki catatan biaya produksi yang lengkap dan sistematis. Akibatnya, mereka tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan atau kerugian yang sebenarnya mereka peroleh. Dalam konteks ini, analisis biaya, pendapatan, dan rentabilitas menjadi penting sebagai dasar untuk mengetahui efisiensi, dan keberlanjutan usaha agroindustri tempe. Selain itu, sumber permodalan, modal sendiri atau pinjaman, juga diduga mempengaruhi hasil usaha. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris bagaimana perbedaan antara pelaku usaha yang menggunakan modal sendiri dan mereka yang menggunakan modal pinjaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel. Kami persilakan Farel. Baik, izin Ibu, izin moderator. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian. Maaf, maksudnya tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui besar biaya produksi, pendapatan, dan tingkat rentabilitas yang dicapai oleh agroindustri tempe di Kecamatan Banjar. Yang kedua, menganalisis apakah terdapat perbedaan hasil antara
pelaku agroindustri yang menggunakan modal sendiri dengan mereka yang menggunakan modal pinjaman. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada agroindustri tempe di Kecamatan Banjar. Jumlah sampel adalah 38 perajin tempe yang dipilih secara purposif. Dari jumlah tersebut, yaitu ada 28 perajin menggunakan modal sendiri dan 8 perajin menggunakan modal pinjaman. Data yang dikumpulkan meliputi yaitu biaya tetap dan biaya variabel produksi tempe, pendapatan usaha, dan tingkat rentabilitas. Data dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan uji menggunakan uji T2 stempel independen. Untuk mengetahui Kelompok 4. Ini slide-nya kok nggak jalan ya? Oke. Ya udah nggak apa-apa lah Maaf, Portir, kalau di landscape malah jadi nggak jalan ya. nge-lag, Bu. Oke, lanjut. Untuk mengetahui signifikan perbedaan antara kedua kelompok pelaku usaha berdasarkan jenis modal. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Makasih, Bu. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Theo. Kami persilakan. Izin Ibu, izin moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama yaitu biaya produksi. Rata-rata biaya produksi tempe per proses modal sendiri yaitu 621.698,52 rupiah. Modal pinjaman yaitu 697.162,96 rupiah. Artinya perajin dengan modal pinjaman cenderung mengeluarkan biaya lebih sedikit. Hal ini bisa disebabkan karena adanya bunga pinjaman atau ketidakefisienan penggunaan dana. Yang kedua yaitu ada pendapatan. Rata-rata pendapatan per proses produksi yaitu modal sendiri 423.444,35 rupiah. Modal pinjaman yaitu 376.337,4 rupiah. Pendapatan lebih tinggi dicapai oleh pelaku usaha yang menggunakan modal sendiri, kemungkinan karena efisiensi biaya dan tidak adanya kewajiban membayar bunga atau cicilan. Yang ketiga yaitu rentabilitas. Tingkat keuntungan per modal yang digunakan. Modal sendiri yaitu 0,92%. Modal pinjaman yaitu 0,56%. Ini menunjukkan bahwa secara numerik pelaku usaha dengan modal sendiri memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan pinjaman. Yang keempat yaitu uji statistik. Hasil uji T menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok dalam hal biaya produksi, pendapatan, maupun rentabilitas. Artinya, meskipun nilai-nilai numerik menunjukkan kecenderungan tertentu, perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk dikatakan berbeda secara ilmiah atau secara statistik. Baik, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam hal biaya produksi, pendapatan, dan rentabilitas antara pelaku dan agroindustri tempe yang menggunakan modal sendiri dan menggunakan modal pinjaman. Namun demikian, secara numerik, kelompok dengan modal sendiri menunjukkan kinerja uang yang lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan modal secara mandiri dapat lebih efisien dan menguntungkan, terutama karena tidak terbebani oleh biaya bunga atau kewajiban pengambilan. Selanjutnya saran yaitu efisiensi biaya produksi.
Yang pertama disarankan untuk menggunakan kemasan plastik dibandingkan daun pisang karena plastik lebih murah, mudah didapatkan dan lebih tahan lama sehingga dapat menekankan biaya produksi. Yang kedua yaitu optimalisasi produk. Fokus pada produksi tempe berukuran 30 kali 10 kali 3 cm karena ukuran ini memberikan penerimaan dan margin keuntungan yang tinggi dibandingkan ukuran lainnya. Yang ketiga yaitu pencatatan keuangan. Pelaku usaha dianjurkan mulai menerapkan pencatatan biaya dan pendapatan secara lebih sistematis agar dapat melakukan evaluasi usaha secara periodik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih kelompok 4. Sudah ditutup ini kelompok 4? Sudah? Langsung ke moderator lagi? Ya. Sudah, Bu. Ya, baik, izin melanjutkan Ibu. Mm-mm. Terima Oh kasih iya, applause kepada tadi ya untuk kelompok 6 dan kelompok 4. Meskipun kelompok 6 salah pilih artikel ya. terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih juga kepada kelompok 4 atas pemaparan materinya yang baik. Bisa dilanjut oleh kelompok yang akan presentasi selanjutnya, yaitu kelompok 9. Dipersilakan kepada kelompok 9 untuk menyiapkan